Penyakit asam lambung, atau nama lain gastroesophageal reflux disease, dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi reflux asam dan GERD, seperti esophagus Barrett. Esophagus Barrett bisa meningkatkan resiko kanker esofagus. Apa itu penyakit asam lambung? Dikutip dari situs ekahospital.com, penyakit asam lambung, atau nama lain gastroesophageal reflux disease, merupakan gangguan pencernaan yang mempengaruhi cincin otot, antara kerongkongan dan perut. Dalam GERD ini, otot kerongkongan bagian bawah yang melemah, sehingga menyebabkan kerongkongan tetap dalam kondisi terbuka. Hal ini menyebabkan asam lambung naik kembali ke kerongkongan. Dalam mengatasi GERD, ini mungkin pada sebagian orang dengan melakukan perubahan pada gaya hidup dan obat-obatan. Mungkin ada beberapa orang harus melakukan proses pembedahan untuk meredakan gejalanya, akan tetapi hal tersebut jarang terjadi. GERD atau penyakit asam lambung ini akan menjadi komplikasi serius jika diabaikan meskipun mungkin tidak mematikan. Apa penyebab terjadinya asam lambung? Dikutip dari situs ugm.ac.id, Dr. Ahmad Hamim Sadewa, PhD, dosen biokimia FKKM KUGM, mengatakan bahwa setiap orang harus menjaga keseimbangan asam lambung dalam tubuh. Sebab asam lambung diperlukan untuk memulai proses pencernaan. Tanpa asam lambung, pencernaan tidak bisa dimulai. Berbagai jenis makanan dalam bentuk besar menjadi kecil. Namun asam lambung berlebihan akan menyebabkan kembali naik ke kerongkongan karena berlebihan, katanya. Penyebab sekresi asam lambung berlebihan, menurutnya disebabkan oleh stres, pola makan tidak teratur dan dari aspek anatomi dinding lambung yang sudah mengalami kerusakan. Perlu diketahui tingkat stres atau pola makan yang kurang baik, atau kelainan struktur yang dilihat secara radiologi, tegasnya. Pada sumber yang lain, dikutip dari situs ekahospital.com, dalam proses pencernaan yang normal, kondisi otot kerongkongan bagian bawah, atau les akan menjadi terbuka. Hal ini untuk memungkinkan makanan masuk ke perut. Kemudian otot les tersebut akan menutup kembali, agar makanan dan cairan asam lambung tidak kembali ke kerongkongan. Penyakit asam lambung terjadi karena adanya pelemahan pada otot les, dan bekerja yang tidak seharusnya. Ada beberapa hal lain yang kemungkinan terjadinya GERD, seperti diantaranya. Hernia hiatus adalah kondisi ketika bagian atas perut menonjol melewati diafragma, otot besar yang memisahkan perut dan dada. Diafragma mempunyai lubang berukuran kecil atau hiatus yang dilalui kerongkongan sebelum terhubung dengan perut. Kondisi ini akan menyebabkan perut terdorong ke atas melalui lubang hiatus tersebut dan masuk ke rongga dada. Namun pada kondisi yang sudah parah, hernia hiatus dapat membuat makanan dan asam lambung menjadi naik ke kerongkongan. Kebiasaan makan dalam porsi yang besar. Hal tersebut bisa menyebabkan distensi bagian atas perut. Distensi ini mempunyai maksud bahwa tidak cukupnya tekanan yang terjadi pada otot les, sehingga otot les tidak bisa menutup dengan benar. Berbaring terlalu cepat setelah makan besar. Hal ini menyebabkan memberi sedikit tekanan daripada yang dibutuhkan oleh otot les agar bisa berfungsi dengan baik. Ciri-ciri asam lambung naik. Pada situs primayahospital.com, disebutkan bahwa dalam kondisi asam lambung naik, dirasakan pada setiap orang akan berbeda-beda, selain terasa terbakar di dada, diantaranya. Nyeri dada, mual atau mulas, bersendawa, sensitif terhadap jenis makanan tertentu, sulit menelan makanan, seperti ada benjolan di kerongkongan, batuk terus-menerus, suara serak, tenggorokan terasa sakit atau terbakar, asma, muntah dan sulit tidur di malam hari. Perbedaan asam lambung dan sakit mah. Pada situs primayahospital.com disebutkan, dalam hal ini meskipun antara asam lambung dan mah terjadi di lambung, akan tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Salah satunya, GERD ini terjadi karena masalah pada cincin otot esofagus yang menyebabkan isi lambung naik ke atas. Sedangkan pada mah, terjadi karena iritasi pada dinding lambung. Iritasi ini bisa diakibatkan karena luka pada lambung, infeksi oleh bakteri, peradangan lambung, ataupun karena GERD itu sendiri. Untuk sumber penyakit, perbedaan yang signifikan yakni, GERD terjadi karena masalah pada sphincter esofagus bawah. Sedangkan pada mah sendiri berkaitan dengan organ lambung. Untuk pengobatan daripada mah dan GERD, atau asam lambung, tentunya akan berbeda pula. Untuk penanganan asam lambung, akan difokuskan pada peningkatan fungsi cincin otot esofagus. Sedangkan untuk mah, pasien akan mendapatkan obat sesuai dengan penyebabnya. Bagaimana agar asam lambung cepat sembuh? Dikutip dari halodoc.com, berikut beberapa cara menurunkan asam lambung, di antaranya.
Menghindari makanan yang menjadi pemicu refluks. Pemicu mulas diantaranya seperti kafein, soda, coklat, buah dan jus jeruk, tomat, bawang, mint dan makanan berlemak tinggi. Mengkonsumsi banyak serat, mengatur porsi makan, hindari makan sebelum tidur, makanlah secara perlahan, jangan merokok. Merokok dapat mengurangi efektivitas otot yang menjaga asam pada lambung. Gunakan pakaian yang longgar, tinggikan posisi kepala, bisa dengan menumpuk bantal di tempat tidur. Selain hal-hal di atas, tips lainnya bisa dengan mengunyah permen karet. Hal ini bisa dipercaya dapat menurunkan asam lambung. Dengan mengunyah permen karet bisa merangsang produksi air liur. Dan juga dengan mengunyah permen karet bisa menyebabkan orang akan sering menelan, sehingga hal ini bisa mendorong asam keluar dari kerongkongan. Kapan harus ke dokter? Pertanyaan sekarang adalah, kapan kita harus ke dokter apabila mengalami penyakit asam lambung? Dikutip dari ekhospital.com, segeralah melakukan pengobatan dengan memeriksakan diri ke dokter. Jika dirasa gejala asam lambung sudah parah ataupun sering terjadi, jika dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi refluks asam dan GERD, seperti esofagus Barrett. Esofagus Barrett bisa meningkatkan resiko kanker esofagus. Demikian ulasan kita mengenai penyakit asam lambung, GERD. Penyakit asam lambung ini tentu saja menyebabkan rasa tidak nyaman pada penderitanya. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di ulasan lainnya.